Halo anak-anak kelas 5A semuanya, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini pada pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang jaring-jaring dan luas permukaan balok. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak? Mari kita belajar bersama-sama di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Sebelum kita masuk ke jaring-jaring balok, kita perlu kembali mengingat sifat-sifat balok. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Semua rusuk yang sejajar sama panjang. Semua diagonal sisi yang berhadapan itu sama panjang. Semua diagonal ruang sama panjang. Dan yang terakhir, semua bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Kita telah mengingat kembali sifat-sifat balok, sekarang kita akan masuk ke jaring-jaring balok. Sebuah balok, jika dipotong pada rusuknya dan dibuka, akan membentuk jaring-jaring balok. Dan sebaliknya, jika ditutup kembali, dia akan kembali membentuk sebuah bangun ruang balok. Atau dengan kata lain, jaring-jaring balok adalah rangkaian bidang datar persegi panjang, atau yang disebut dengan sisi-sisinya, yang apabila dipasang atau dirangkaikan kembali akan membentuk sebuah bangun ruang balok. Banyaknya jaring-jaring yang dapat dibuat dari sebuah balok adalah 54 jaring-jaring. Ini adalah beberapa contoh di antaranya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung luas permukaan serta panjang atau lebar atau tinggi balok jika diketahui luas permukaannya. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara mencari luas permukaan balok. Untuk mencari luas permukaan balok, kita gunakan rumus LP sama dengan 2 kali P. Titik itu kita baca kali ya, P kali L tambah P kali T tambah L kali T. P itu adalah panjang, L kecil itu adalah lebar, dan T kecil itu adalah tinggi. Jadi ini adalah rumus yang dipakai untuk mencari luas permukaan balok. Bagaimana jika diketahui luas permukaan balok dan diminta untuk mencari salah satu daripada panjang, lebar, atau tinggi? Yang pertama adalah panjang balok, maka kita akan gunakan rumus P sama dengan L yang di sini, ini adalah LP ya, luas permukaan, dibagi 2, dikurang dengan lebar kali tinggi, per lebar tambah tinggi. Itu adalah untuk mencari panjang balok jika diketahui luas permukaan balok. Untuk mencari lebar balok, kita gunakan rumus hampir sama. Lebar sama dengan luas permukaan bagi 2 kurang P kali T per PK tambah T. Demikian juga untuk mencari tinggi balok, kita gunakan rumus T sama dengan LP bagi 2 kurang P kali L per P tambah L. Tambahkan rumus ini di catatan kalian untuk memudahkan kalian menjawab soal jika diminta mencari panjang, lebar, atau tinggi balok jika diketahui luas permukaan balok. Ini akan sangat membantu kalian untuk menjawab soal-soal demikian. Ingat, tambahkan di catatan kalian sebagai catatan tambahan. Kita sudah mengetahui bagaimana cara mencari luas permukaan balok, panjang, lebar, dan tinggi balok. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, istilah dengan huruf yang tepat. Yang ini lumayan gampang ya, masih ingat ya? Nah, kita tinggal lihat sisi yang membentuk diagonal. E ketemu dengan titik ini, maka otomatis di sini adalah E. Kita lihat lagi, di sini juga ada A ketemu dengan titik ini, maka otomatis ini adalah A. Begitu juga seterusnya F. Wah, ini ketemu, ini banyak ini, berarti ini gampang. Ketemu dengan titik ini, berarti ini otomatis sama F. Di sini juga bisa ketemu ya, kita tarik garis ketemu, berarti di sini adalah B. Nah, tinggal yang ini 2. Ingat, jika terdapat bagian seperti ini, otomatis titik yang satu dengan titik yang ini, titik paling kiri dan titik paling kanan itu adalah sama. Begitu juga dengan titik yang paling
kiri bawah dan kanan bawah. Itu adalah sama. Jadi terisilah semua huruf pada jaring-jaring balok ini. Jika dirangkaikan kembali, maka akan membentuk bangun ruang balok seperti gambar di sampingnya. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Pada jaring-jaring berikut ini, jika nomor 7 merupakan alas balok, maka nomor berapakah yang menjadi tutupnya? Yang menjadi alas balok itu adalah nomor 7. Ini ya. Maka bagaimana cara mencari tutupnya? Kalian ingat ya, contoh soal yang pertama tadi juga bisa dilakukan dengan dua cara. Jika kalian tidak bisa menggunakan membayang, kalian buat contohnya di selembar kertas kemudian lipat. Sama seperti soal contoh nomor 2 ini, jika kalian tidak mampu membayang, kalian gambarlah pola ini di sebuah kertas sele-sele dan lipatlah, kalian akan temukan jawabannya. Itu disebut dengan cara manual. Nah, di sini kita akan menggunakan cara membayang. Jika di sini adalah alas, nomor 7 adalah alas ya, maka yang menjadi tutupnya itu adalah bagian yang kelang satu daripada alasnya. Di sini ya, berarti ya yang ada kelang satu cuma 2. Berarti nomor 2 itu adalah menjadi tutupnya. Jika kalian bayangkan itu ditutup, maka nomor 2 ada di atas nomor 7. Jadi, jika nomor 7 adalah alas, maka tutupnya adalah nomor 2. Ingat, cara penyelesaiannya ada dua cara, bisa membayang, bisa dengan manual. Contoh soal nomor 3, hitunglah luas permukaan balok dengan panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut adalah 6 cm, 4 cm, dan 9 cm. Langkah pertama seperti biasa kita harus tulis diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Diketahui P sama dengan 6 cm, lebar ini L kecil ya, lebar sama dengan 4 cm, dan tinggi sama dengan 9 cm. Ditanya adalah luas permukaan. Maka kita masukkan rumus luas permukaan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Kita masukkan angkanya 2 kali panjangnya ada 6, lebarnya ada 4, panjang 6, tinggi 9, lebar 4, tinggi 9. Berarti 2 kali 6 kali 4 tambah 6 kali 9 tambah 4 kali 9. Kemudian kita hitung, kita selesaikan. 2 kalinya tetap 6 kali 4 dapat 24, 6 kali 9 dapat 54, 4 kali 9 dapat 36. Ada dalam kurung, berarti kita harus selesaikan dulu dalam kurung. 2 kalinya tetap, 24 tambah 54 tambah 36 dapatnya 114, baru kita kali 2. Maka dapatlah hasilnya 228 cm pangkat 2. Jadi, luas permukaan balok adalah 228 cm pangkat 2. Gampang ya jika mencari luas permukaan balok. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal nomor 4. Kita akan menentukan tinggi balok. Jika luas permukaan sebuah balok adalah 158 cm pangkat 2 dengan panjang 8 cm dan lebar 3 cm, tentukanlah tinggi balok tersebut. Seperti biasa kita harus menuliskan diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Diketahui luas permukaan balok 158 cm, panjangnya 8 cm, lebarnya 3 cm. Ditanya tingginya, kita masukkan rumus tinggi yang tadi kita pelajari di depan. T sama dengan lebar, T sama dengan luas permukaan per 2 kurang panjang kali lebar per panjang tambah lebar. Kemudian kita masukkan angkanya, luas permukaannya adalah 158 per 2 dibagi 2 nanti, dikurang dengan panjangnya 8 dikali dengan lebarnya 3 per 8 tambah 3, P tambah L. Kemudian kita hitung, 158 bagi 2 itu dapatnya 79, kurang 8 kali 3 itu dapatnya 24 per 8 tambah 3 dapatnya 11. Kita hitung dulu bagian atas, 79 kurang 24 dapatnya 55 per 11-nya tetap. Baru kita hitung 55 bagi 11 dapatnya berapa? Betul, 5 cm. Berarti kita dapat tinggi balok tersebut. Jadi tinggi balok tersebut adalah 5 cm. Gampang ya. Jadi ingat, untuk rumus seperti ini
kalian catat sebagai catatan tambahan di catatan kalian. Nah, seperti biasa, kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Perhatikan soal ini. Jika bagian yang diarsir adalah alas balok, maka arsirlah dengan pulpen merah bagian yang merupakan tutup balok. Kerjakan ini di latihan kalian, tulis soal dan gambarnya. Kemudian gunakan pulpen merah atau pulpen yang berlawanan warna dengan alas. Kalian arsirlah yang menjadi tutup balok tersebut. Gambarlah dengan rapi. Jika sudah selesai, fotokan dan kirimkan ke WA Lause untuk Lause nilai. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini tentang jaring-jaring balok dan luas permukaan balok. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya, anak-anak. Kerjakanlah tugas kalian dengan penuh tanggung jawab. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati.